Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Fatma di pembelajaran IPA pada minggu ke-7. Nah, pada minggu ke-7 ini kita masih belajar mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sebelum ke pembelajaran, Bu Fatma selalu mengingatkan kalian untuk menaati protokol kesehatan dengan cara menerapkan 6M. Kalian pasti sudah hafal apa itu 6M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak fisik. Untuk pada akhir-akhir ini, jarak fisiknya ditambah menjadi 1,5 meter. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan atau keramaian. Dan yang terakhir adalah menghindari makan bersama. Ingat selalu untuk menerapkan 6M. Kita menuju pembahasan pertama mengenai struktur dan fungsi jaringan batang. Nah, batang itu memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, menjaga agar tumbuhan itu tetap tegak. Yang membuat tumbuhan tegak adalah batang. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat melekatnya daun dan tunas. Nah, daun dan tunas ini melekat pada batang sehingga itu merupakan fungsi dari batang. Untuk fungsi batang yang ketiga yaitu sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan jalan mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Nah, jadi pada batang ini berfungsi sebagai jalan pengangkut atau di mana terdapat jaringan-jaringan pengangkut. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Ini terjadi pada beberapa tumbuhan saja, yaitu misalnya pada tebu, kemudian pada kentang. Nah, pada tebu dan kentang ini batang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kita lanjutkan slide berikutnya mengenai perbedaan batang dikotil dan monokotil. Kita telah mengetahui bahwa tumbuhan dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah kepingnya, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk dikotil adalah tumbuhan berkeping 2, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang berkeping 1. Kemudian perbedaan batang di tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil memiliki batang yang bercabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil batangnya lurus dan tidak bercabang. Kemudian pada tumbuhan dikotil memiliki kambium sehingga batang dapat membesar, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak dapat membesar. Perbedaan selanjutnya yaitu pada tumbuhan dikotil pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran atau melingkar, sedangkan pada tumbuhan monokotil pembuluh angkutnya menyebar. Nah, itu merupakan perbedaan batang dikotil dan monokotil. Seperti apa gambarnya? Mari kita simak pada pembahasan selanjutnya. Nah, ini merupakan penampang melintang batang dikotil dan monokotil. Dapat kita lihat pada kedua bagian terdapat bagian epidermis, kemudian terdapat floem dan xilem. Nah, pada bagian gambar yang kiri itu adalah gambar yang monokotil, kemudian yang kanan merupakan batang dikotil. Nah, pada batang dikotil letak xilem floemnya teratur, yaitu membentuk lingkaran, sedangkan pada tumbuhan monokotil letak pembuluh angkutnya adalah menyebar. Kemudian kita jelaskan mengenai bagian-bagian pada batang. Yang pertama, epidermis yang merupakan bagian terluar. Epidermis ini merupakan bagian terluar pada batang yang masih muda, tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Nah, bagian terluar dari batang atau yang disebut epidermis ini sebagai jaringan pelindung. Pasti yang bagian terluar itu adalah melindungi bagian di dalamnya. Nah, kita simak pada tumbuhan dikotil terdapat bagian yang dinamakan dengan korteks. Nah, korteks ini merupakan jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian, kita dapat melihat pada kedua tumbuhan, baik dikotil maupun monokotil itu terdapat pembuluh
pengangkut atau berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Kita ingat-ingat kembali, xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Dari mana? Dari akar menuju daun. Sedangkan floem itu berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Tempat fotosintesis itu terdapat di daun. Nah, berarti mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Nah, berkas pengangkut merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut yang berada pada akar. Pada batang dikotil ini, berkas pengangkutnya tersusun rapi, yaitu melingkar. Sedangkan pada tumbuhan monokotil tersusun menyebar atau tidak beraturan. Antara xilem dan floem pada tumbuhan dikotil itu terdapat kambium. Nah, kambium ini dapat membuat tumbuhan menjadi besar atau tumbuh membesar. Nah, jadi apabila ada pertanyaan, mengapa tumbuhan dikotil itu dapat membesar? Karena ada aktivitas kambium vaskuler. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai struktur dan fungsi daun. Nah, apa saja fungsi dari daun ini sendiri? Yang pertama yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kita ingat-ingat kembali bahwa daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Bagaimana reaksi fotosintesis itu? Kita lihat reaksi berikut ini. Reaksi fotosintesis terjadi atas bahan baku, yaitu yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida. Kemudian ditambahkan dengan H2O yang merupakan air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka dihasilkan glukosa dan oksigen. C6H12O6 adalah glukosa dan O2 ini adalah oksigen. Sehingga proses fotosintesis itu terdiri atas bahan baku yaitu karbon dioksida dan air. Dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, maka dihasilkan glukosa dan oksigen. Nah, itu tadi merupakan reaksi fotosintesis. Sudah paham ya anak-anak? Kemudian kita lanjutkan fungsi daun yang kedua, yaitu tempat pertukaran gas pada stomata atau mulut daun. Nah, stomata atau mulut daun ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, di mana tempatnya yaitu berada pada daun. Nah, kita tidak bisa melihat stomata dengan mata seperti ini. Kita harus menggunakan bantuan mikroskop untuk melihat stomata. Kemudian fungsi daun yang ketiga yaitu tempat terjadinya gutasi. Gutasi ini merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Nah, pada daun ini terkadang terjadi kelebihan air. Maka air tersebut harus dikeluarkan atau yang dinamakan dengan prosesnya adalah gutasi. Sudah paham ya mengenai fungsi daun? Kita lanjutkan bagian-bagian dari daun. Jaringan pada daun terluar adalah kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, sehingga ketika terjadi suatu badai panas atau terik sekali, maka tumbuhan tersebut tidak akan cepat layu karena memiliki lapisan kutikula. Kemudian, jaringan selanjutnya adalah epidermis atas dan bawah. Ini berfungsi sebagai jaringan pelindung, yaitu melindungi bagian-bagian di dalamnya. Dapat kita lihat jaringan yang ketiga adalah mesofil palisade. Mesofil palisade ini atau yang disebut dengan jaringan tiang karena bentuknya seperti tiang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Karena apa? Karena pada jaringan ini terdiri atas banyak klorofil. Dapat kita lihat pada gambar terdapat zat hijau daun atau yang dinamakan dengan klorofil. Selanjutnya adalah jaringan mesofil bunga karang. Nah, mesofil bunga karang ini fungsinya sama dengan mesofil palisade, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Untuk selanjutnya adalah berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini diingat-ingat kembali bahwa terdiri atas xilem dan floem. Berkas pengangkut ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, dan yang satu lagi adalah berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Untuk yang berfungsi mengangkut air yaitu adalah xilem. Kemudian jaringan yang kedua yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis adalah floem. Dapat kita lihat
pada gambar terdapat stomata atau mulut daun. Nah, stomata ini merupakan tempat keluar masuknya udara atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian yang terdapat pada daun. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bunga. Bunga ini terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama yaitu perhiasan bunga dan yang kedua adalah alat reproduksi bunga. Untuk perhiasan bunga ini terdiri atas tangkai, kelopak bunga dan mahkota bunga. Sedangkan alat reproduksi bunga berupa benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik yang merupakan alat kelamin betina. Untuk bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut secara lengkap dinamakan dengan bunga lengkap. Akan tetapi untuk bunga yang tidak memiliki salah satunya dinamakan dengan bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian itu dinamakan dengan bunga sempurna. Sedangkan ada juga bunga yang memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga. Misalnya benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian itu dinamakan dengan bunga tidak sempurna. Kemudian fungsi-fungsi dari bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai penarik perhatian dari serangga. Serangga merupakan hewan yang berperan dalam proses penyerbukan, sehingga mahkota bunga ini untuk menarik perhatian serangga. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga ketika masih kuncup. Nah, selanjutnya tangkai. Tangkai ini untuk menegakkan bunga. Itu merupakan bagian-bagian pada perhiasan bunga. Kita lanjutkan pada alat reproduksi bunga yang terdiri atas benang sari dan putik. Untuk benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas spermatozoid atau sel kelamin jantan. Kemudian putik. Putik ini berfungsi sebagai alat kelamin betina yang mempunyai ovum atau sel telur. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian dari bunga. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai struktur dan fungsi buah dan biji. Telah kita pelajari bagian-bagian dari bunga. Nah, kita sudah mengenal apa itu putik, yaitu alat kelamin betina pada bunga. Kemudian, putik ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, yang di bawah itu bagian yang menggelembung, dinamakan dengan bakal buah atau ovarium. Kemudian, di bagian atasnya terdapat tangkai putik atau yang dinamakan dengan stilus. Di bagian paling atas terdapat kepala putik atau yang dinamakan dengan stigma. Nah, selanjutnya kita lihat pada bakal buah atau ovarium. Pada bakal buah terdapat bakal biji atau yang dinamakan dengan ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan menjadi buah. Sedangkan bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Untuk teknologi yang pertama adalah solar cell atau yang dinamakan dengan panel surya. Panel surya ini merupakan alat yang terinspirasi dari proses fotosintesis. Mengapa bisa seperti itu? Nah, pada proses fotosintesis itu terdapat pengikatan energi cahaya oleh klorofil, sehingga elektron pada klorofil nanti akan bergerak menuju kompleks enzim. Nah, pergerakan elektron ini menyebabkan ilmuwan berpikir bahwa itu dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi, sehingga terciptalah panel surya ini, yaitu ketika energi cahaya menabrak permukaan panel surya, maka akan menyebabkan elektron pada panel surya itu bergerak. Pergerakan dari elektron atau muatan atom yang bersifat negatif ini akan menghasilkan arus listrik, sehingga dapat terciptalah arus listrik dari alat yang dinamakan dengan panel surya ini. Teknologi yang kedua adalah lampu penerang jalan. Nah, lampu penerang jalan yang dilengkapi dengan sensor cahaya ini terinspirasi dari proses membuka dan menutupnya stomata pada pohon kaktus. Nah, kita pelajari terlebih dahulu lampu
penerang jalan yang dilengkapi dengan sensor cahaya. Sensor cahaya atau yang dinamakan dengan fotoresistor ini dapat mengidentifikasi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Ketika terdapat banyak cahaya, maka fotoresistor ini akan mengubah nilai hambatannya menjadi besar sehingga tidak ada pergerakan arus listrik. Sehingga ketika siang hari, lampu-lampu akan padam. Ketika malam hari, cahaya di lingkungan sekitarnya adalah sedikit sehingga fotoresistor akan menangkap kondisi ini dan mengubah nilai hambatannya menjadi kecil. Ketika nilai hambatannya kecil, maka arus akan mengalir dan menghidupkan lampu-lampu di jalan. Nah, lampu penerang jalan yang dilengkapi dengan sensor cahaya ini terinspirasi dari pergerakan stomata yang dapat membuka dan menutup. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini disebabkan karena aktivitas sel penjaga stomata. Saat siang hari, sel penjaga stomata ini akan melakukan aktivitas di mana terjadi penguapan sehingga air dalam sel akan keluar, menyebabkan sel penjaga akan menciut. Menciutnya sel penjaga ini menyebabkan stomata menutup. Kemudian saat malam hari ketika air masuk ke dalam tumbuhan sehingga sel penjaga ini akan mengembung. Nah, mengembungnya sel penjaga ini akan menyebabkan stomata terbuka sehingga terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dan oksigen. Teknologi yang ketiga yaitu lapisan pelindung dan pengkilap. Contohnya yaitu terdapat pada mobil yang dilapisi dengan lapisan lilin. Tujuannya agar tidak mudah terkena debu dan lebih awet. Nah, lapisan pelindung dan pengkilap ini terinspirasi dari lapisan kutikula atau lapisan lilin yang terdapat pada tumbuhan talas. Dapat kita lihat pada daun talas terdapat lapisan kutikula atau lapisan lilin yang membuat daun talas tidak akan basah apabila terkena air. Selanjutnya, lapisan kutikula ini juga berfungsi untuk mencegah debu dan kotoran menempel pada daun. Nah, ini dapat menginspirasi ilmuwan sehingga terciptalah lapisan pelindung dan pengkilap yang terbuat dari lilin. Untuk teknologi yang terakhir yaitu alat pemurni air. Dapat kita lihat pada gambar. Alat pemurni air ini terinspirasi oleh akar eceng gondok yang berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Nah, akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Nah, itu menginspirasi manusia untuk menjadikan sebuah teknologi yang dinamakan dengan penyaring air bersih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan lanjutan mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan pada minggu ini? Semoga paham ya anak-anak. Apabila kalian terdapat pertanyaan, kalian dapat bertanya kepada Bu Fatma melalui WA yang terdapat pada grup kelas kalian. Sekian pembelajaran pada minggu ini. Semoga bermanfaat. Bu Fatma minta maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian materi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.